Baik ya, kita akan memulai ya, materi kita ya hari ini adalah di chapter 18 buku accounting ya. Buku cover membahas mengenai standar costing, mengenai bagaimana menetapkan standar, setting standar, kemudian menganalisis varians. Ya, kita awali dengan pengertian standar cost. Pengertiannya apa? Yaitu biaya untuk membuat satu unit produk pada periode tertentu ya, yang sudah kita tetapkan. Jadi standar cost itu ya biaya standar untuk membuat suatu produk ya, untuk periode yang sudah tertentu, kayak periode kapan ya, yang sudah kita tetapkan ya, berapa standar biayanya itu ya. Nah, kita menetapkan standar meliputi dua unsur ya, standar fisik dan standar harganya. Yang dimaksud dengan standar fisik adalah jumlah fisik inputnya, jumlah fisik input standarnya untuk satu unit outputnya. Ini adalah standar fisik. Yang kedua standar harga. Kalau standar harga adalah harga satuannya, ya. Harga satuan inputnya, harga satuan input ya, atau tarif satuannya. Kalau ya, tarif untuk upah ataupun untuk overheadnya, harga untuk materialnya. Kemudian ya, kalau kita menetapkan biaya standar, maka kegunaannya apa? Yang pertama, standar cost kita gunakan untuk membuat anggaran. Di materi yang sebelumnya kita belajar mengenai budgeting ya. Maka ketika sudah ditetapkan ya berapa target penjualannya, kemudian kita hitung ya berapa target produksinya dalam periode. Kemudian kita hitung kebutuhan materialnya berapa, labelnya berapa, overheadnya berapa. Kemudian untuk menghitung budget, anggarannya berapa, dan masing-masing ya, input ya fisiknya, ya, jumlah fisiknya berapa, inputnya, kemudian kita kalikan dengan apa? Dengan harga satuannya. Ya. Harga satuan itulah yang kita gunakan berupa standar biaya yang sudah ditentukan. Ya. Jadi nyambung juga dengan materi yang dua pertemuan sebelumnya mengenai budgeting ya. Kemudian digunakan yang kedua untuk mengontrol biaya dan mengukur efisiensi ya. Bagaimana kita mengontrol biaya ya, kita kan di awal sudah punya standar biaya, kemudian di akhir periode kita akan melakukan perhitungan biaya keluarnya berapa ya. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan apakah ada perbedaan antara biaya sesuai standarnya dengan yang aktualnya. Dan juga kita sekaligus mengukur efisiensinya, apakah kita bekerjanya lebih hemat, lebih efisien atau sebaliknya. Dan ketiga, memudahkan prosedur penetapan biaya dan juga pembuatan laporan biaya. Jadi kalau kita sudah punya standar cost, maka untuk penetapan biayanya ya tinggal kita gunakan dengan standar biaya yang sudah ditetapkan. Berapa direct material, per unit, tambah labelnya, tambah overheadnya. Ya sudah begitu ya. Artinya kita tidak usah menunggu diproduksi dulu, baru dihitung biaya aktualnya berapa. Itu tidak diperlukan. Kalau kita sudah menggunakan biaya standar. Dan juga pembuatan laporan biaya juga menggunakan biaya standar. Selanjutnya, dalam menetapkan ya biaya material, work in process, finished good, ya saldonya berapa, ya kita tinggal hitung fisiknya berapa dikalikan dengan standar biayanya. Kemudian menetapkan harga penawaran dan harga jual. Ketika ada proyek
yang akan kita ikuti, ya, lelang ya, ada penawaran misalkan ya. Saya mau mengikuti pelelangan, ya, misalkan ada konsumen yang memerlukan barang, kemudian konsumen tersebut meminta proposal, ya. Jadi mau menawarkan harga berapa, kita mau menawarkan dengan harga berapa, ya kita ya sudah kita gunakan saja standar biayanya berapa, ya. Untuk memproduksi satu unit dengan standar biaya yang sudah ditetapkan, kita hitung biayanya per unit berapa, ya. Untuk selanjutnya kita tetapkan harga jualnya, ya. Tentunya perusahaan sudah memiliki patokan, ya, harga jual kita katakanlah 140% dari harga pokoknya, ya. Maka ini menetapkan harga penawaran dan harga jual menjadi lebih mudah, lebih cepat, ya. Nah, ini adalah contoh, ya, contoh standar biaya, ya, yang ada di Wilton Manufacturing Corporation, ya. Ini ada tanggal penetapan standarnya, ditetapkan per tanggal 1 Juli, ya. Kemudian standar biaya ini adalah untuk apa, ya, untuk produk yang namanya Pexel, ya. Kartu standar biaya untuk produk Pexel. Isinya apa? Isinya ya biaya produk itu kan direct material, direct labor, kemudian overhead, ya. Kemudian overhead. Nah, untuk overhead di sini ada rincian yang akan kita lihat nanti, ya, ada rinciannya. Kemudian ya, pada intinya di sini direct materialnya berapa, ya, cost-nya, ya, kemudian direct labor juga, maaf ya, dan ini adalah untuk direct labor, ya, bukan overhead. Ini adalah direct labornya, yang ini dirinci per kegiatan, per proses yang dilalui oleh produk tersebut, ya. Kemudian dengan total sekian, dan kemudian tentunya kemudian ya overheadnya juga ada rinciannya, total overhead berapa, total costnya berapa. Selanjutnya akan kita lihat, ya, lebih detailnya, ya, untuk direct materials, ya. Nah, dan perhatikan di sini, ya, untuk standarnya ada dua unsur. Yang pertama apa? Standar fisiknya, ya, standar quantity. Yang kedua apa? Standar harganya. Nah, untuk produk Pexel, komponen, ya, materi bahan baku, ya, direct material yang digunakan ada 4, ya. Dan di sini perusahaan menamakan, ya, direct materialnya dengan kode, ya. Komponen 134, 171, 205, 389 ini adalah kode-kode komponen, ya, komponen direct material, bagian-bagian direct material. Untuk part 134 standar jumlahnya, ya, untuk satu unit produk Pexel memerlukan 4 unit, ya, material 134 dengan standar harga per unit 6,25 dengan biaya untuk totalnya 25, ya. Nah, ini, ya, di sini sekaligus ada informasi, ya, di departemen mana, ya, di departemen mana yang akan menggunakan bahan baku tersebut, ya. Ini tentunya supaya lebih informatif, ya, bahwa untuk material 134 nantinya akan diproses, ya, akan diperlukan di departemen cutting. Demikian juga untuk komponen kedua, ya, dengan standar ini sekian, harga sekian, ya, totalnya sekian. Ini juga diprosesnya di departemen cutting. Selanjutnya komponen ketiga yang diperlukan di departemen holding, yang keempat di departemen assembly, ya. Dengan total cost untuk direct material kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, jumlahnya $87. Kemudian akan kita lihat, ya, unsur biaya yang kedua, direct labor, ya. Untuk direct labor ini juga dirinci, ya, supaya lebih informatif, ya. Rinciannya didetailkan berdasarkan prosesnya, ya. Dan
nama proses atau nama operasi atau nama kegiatan produksinya ini juga dengan kode-kodenya. Di sini ada kode 111, 119, 214, 325. Nah, untuk operasi 111 ya standar jamnya untuk tiap unit memerlukan 3/4 jam dengan standar upahnya per jamnya $13, sehingga totalnya berapa? Untuk operasi 111 kita kalikan 9,75 dolar. Dan di sini diinformasikan bahwa operasi per 111 ini adanya di mana? Di Departemen Cutting. Ya. Kemudian operasi kedua juga di Departemen Cutting, operasi ketiga di Departemen Molding, operasi keempat di Departemen Assembly. Ya. Kemudian total cost untuk labornya kita jumlahkan 1, 2, 3, 4 dijumlahkan sekian. Selanjutnya factory overhead. Factory overhead ini dirinci berdasarkan prosesnya, berdasarkan tahapan proses, berdasarkan tahapan proses ya, yang sama dengan rincian yang di direct labor. 111, operasi 119, 214, dan 325. Dan ya, untuk masing-masing ya, proses di sini ada basis alokasi overhead-nya. Di operasi 111 berdasarkan jam mesin, ya, berapa lama di operasi 111 ini mesinnya bekerja. Ya. Standarnya 1,5 jam. Kemudian dengan tarif overhead yang sudah ditetapkan sebelumnya, ya ini perhitungannya sudah kita pelajari ya di sebelum ya di Abdi 1 ya, bagaimana cara menghitung tarif overhead ya. Atau kemarin di minggu lalu juga ada juga ya. Ulang lagi ya. Saya tidak bahas lagi. Tarif overheadnya sekian, sehingga ya untuk overhead ya standar untuk operasi pertama 23,4. Kemudian untuk operasi kedua menggunakan jam mesin, operasi ketiga menggunakan waktu pemrosesan. Ya. Waktu pemrosesannya berapa lama? Ya. Yang keempat berdasarkan apa? Berdasarkan jam kerja. Jadi untuk overhead ya, overhead itu kan yang sudah dipelajari di Abdi 1 ya, untuk menghitung tarifnya berapa itu kan ada dua pilihan ya. Yang pertama kita hitung untuk satu pabrik itu adalah tarifnya satu saja ya. Meskipun di dalamnya ada 4 kegiatan, tetapi kita hitung saja totalnya lah supaya gampang ya. Ini pilihan pertama, tarif tunggal. Atau pilihan yang kedua kita hitung apa? Hitung tarif overheadnya itu per departemen ya, per departemen ya. Supaya apa? Supaya lebih akurat menghitungnya ya. Karena ya boleh jadi ya seperti ini ya, kalau di proses 1 dan 2 itu yang paling terkait dengan overhead itu jam mesin, sementara kalau di proses keempat yang paling dekat hubungannya dengan biaya overhead adalah jam kerja. Misalnya seperti itu, ada perbedaan seperti ini ya, maka memang lebih baik, akan lebih tepat kalau alokasinya untuk overhead ya per proses. Ini adalah per proses ya, karena ini di salah satu departemen yaitu departemen cutting dilakukan 2 proses ya, dan di sini overheadnya tidak digabungkan ya. Kalau yang sudah kita pelajari sebelum di Abdi 1 ini untuk cutting kita jadikan satu ya. Tetapi kalau mau lebih teliti lagi, maka untuk satu departemen pun kita bisa hitung tarif overheadnya per proses ya. Ini ada operasi kode 111 tarifnya sekian, kode 119 tarifnya sekian. Itu lebih teliti lagi menghitung overheadnya ya. Jadi untuk operasi 1 dan 2 ini adalah adanya di departemen cutting dengan tarif sekian perhitungannya, di molding sekian, di assembly sekian. Total overhead berapa? Tarifnya standarnya 95,15. Sehingga untuk
total cost, ya, total manufacturing cost per unitnya kita jumlahkan DM, DL, FOH 204,15 dolar. Nah, ini adalah contoh ya, contoh lembaran ya, lembaran biaya standar ya, seperti ini kurang lebih ya, bisa diikuti. Tentunya kalaupun di perusahaan lain ada beda format ya, beda susunan apa namanya kiri kanannya, ya itu tidak mengapa ya, karena memang akuntansi biaya itu ya tidak untuk laporannya tidak ada standar yang baku berlaku untuk semua perusahaan tidak ya. Yang disepakati adalah kontennya, jadi isinya kalau standar biaya ya melaporkan, menetapkan ya untuk tiap-tiap unit memerlukan ya jumlah fisik unitnya berapa ya, input fisiknya berapa, yang kedua adalah tarifnya ya, tarifnya berapa per unit, itulah standar biaya. Nah, selanjutnya akan kita ilustrasikan ya dengan perhitungannya, yaitu ya apabila ya dalam suatu periode ya sudah selesai, kemudian sudah diperhitungkan biaya aktualnya, maka akan kita coba perhitungkan, kita bandingkan ya biaya aktualnya dengan biaya standar yang sudah ditetapkan ya. Dan di sini kita lihat untuk yang diilustrasikan adalah ini prosesnya ya, proses apa, cost akumulasinya adalah menggunakan proses costing ya. Ada WIP beginning, WIP ending ya, ada unit started and completed, ada complete WIP beginning ya. Kalau seperti ini ya, proses costingnya ini kira-kira menggunakan perhitungannya pakai asumsi average atau FIFO kira-kira ya. Ini adalah sudah ada tulisannya, sudah ada keterangannya ya. Kalau seperti ini ya, ada kita menghitung unit started and completed ya, ada berapa untuk complete WIP beginning, ini adalah ciri-cirinya menggunakan first in first out ya, asumsinya. Baik ya, kita lihat dari atas unit yang selesai ada 4.200 unit. Sementara untuk working process di awal periode ya ada 864 unit dengan keterangan ya sudah diselesaikan untuk bahan material setengahnya, untuk biaya konversi sepertiganya ya. Kemudian WIP ending ada 900 unit ya dengan keterangan untuk material sudah komplit ya. Kemudian konversi 2/3. Kemudian kita selanjutnya menghitung apa nih ya, menghitung ekuivalen unitnya ya. Kita hitung ekuivalen unitnya, menghitung ekuivalen unitnya ya, caranya ya masih ingat ya, kalau urut-urutannya ya, kalau urut-urutannya adalah ya ketika di awal periode ya di tanggal 1 ya para pekerjanya masuk ke pabrik, kemudian mendapatilah ternyata di tanggal 1 sudah ada barang-barang setengah jadi yang work in process. Maka apa yang dilakukan oleh para pekerja, maka tentunya mereka akan menyelesaikan ya work in process awal ini diselesaikan ya. Diselesaikan. Untuk menyelesaikannya ya kita memerlukan materialnya berapa ya, berapa unit ya. Yang diperlukan adalah ya, maka akan saya mulai dari ini ya, to complete WIP beginning ya. Untuk melengkapi, menyempurnakan working process awal ya. Working process awal material sudah diberikan separuh, setengah, berarti diberikan sudah ada setengahnya yang sudah ada, berarti kita menggenapi kurangnya berapa ya, kurangnya masih kurang setengahnya lagi ya. Jadi kita menggenapi untuk material ya, untuk working process awal kita menggenapi masing-masing kurang setengah. Ada berapa unit yang dikerjakan? Ada 864 unit ya. Jadi kita ya kita memberikan ya, kita mengeluarkan materialnya ya untuk produksi sebanyak ya 864 unit,
dikalikan setengahnya, ya masing-masing kurang setengahnya. Maka akan setara dengan berapa unit yang sempurna, ya, setara dengan 864 kali setengah, sama dengan 432 unit ya. Jadi yang kita kerjakan, kalau aktualnya berapa unit yang dikerjakan, aktualnya ini 864 unit. Nah, kita mengerjakan 864 unit, biaya material yang diberikan ya setara berapa nilainya ya? Nilainya berapa ya? Nilainya berapa ya? Nilainya setara dengan nilai material untuk 432 unit yang sempurna. Inilah yang disebut dengan apa? Konsep unit ekuivalen ya. Jadi unit yang disetarakan dengan unit yang sudah 100% ya, unsur biayanya. Ya, ini sekedar mengingatkan kembali ya mengenai unit ekuivalen. Kemudian setelah menyelesaikan WIP beginning, selanjutnya apa yang dilakukan? Maka mereka memulai proses yang baru, ya, memulai proses yang baru, kemudian sampai selesai sebelum akhir periode. Ya. Ada berapa yang mulai dikerjakan bulan sekarang, ya, periode sekarang, sampai dengan selesai juga di bulan sekarang. Ada berapa unit, maka kita menghitungnya dari ya, total yang selesai bulan ini 4.200 unit. Ya. Nah, 4.200 unit ini ya, yang berasal dari WIP beginning 864 unit. Ya. Artinya ya, yang selebihnya itu adalah berasal dari unit yang kita mulai proses di bulan sekarang sampai selesai di bulan sekarang. Ada berapa? Yang 4.200 dibilang 864. Nah, ini ya. Yang kita mulai sekarang sampai selesai di periode sekarang 3.336 unit. Kemudian ya, sampai menjelang akhir bulan, apa yang dilakukan oleh para pekerja? Mereka tetap bekerja ya, mereka tetap bekerja, sempat memproses 900 unit, hanya sampai dengan akhir periode ternyata belum finish ya. Nah, belum finish, kemudian dihitung ya material yang sudah dikerjakan berapa, yang sudah diproses. Oh, ternyata sudah komplit 100% ya. Sehingga nilai material yang sudah tertanam di 900 unit ini ya intinya sebesar ya setara dengan ya 900 unit kali 100% ya. Untuk unsur material ya unit ekuivalennya sudah 900 unit. Sedangkan untuk biaya pengerjaannya, untuk prosesnya ya baru berjalan 2/3 ya, artinya tenaga kerjanya sudah bekerja 2/3 dari standar waktu yang ditentukan ya. Sehingga upahnya sudah diberikan 2/3-nya, maka setara dengan berapa ya 900 kali 2/3 600 ya. 600 unit ekuivalen ya. Ini baik untuk labor maupun untuk overhead. Sehingga ya kemudian untuk material ekuivalen unitnya berapa yang kita jumlahkan ya. Mulai dari complete beginning inventory, kemudian yang kita gunakan untuk memulai proses baru sampai selesai, kemudian yang ketiga untuk yang masih berupa WIP ending, total 4.668. Sedangkan biaya konversi ya, dengan cara yang sama kita hitung 4.512. Nah, kemudian untuk materialnya ya. Materialnya kan ada 4 ya, materialnya ada 4 item yang digunakan ya. Tetapi di sini hanya dicontohkan 1 kelihatannya. Untuk yang di material yang dicontohkan adalah material dengan kode 389. Perhatikan di sini ya, datanya jumlah aktual yang dibeli. Ya, jumlah aktual yang dibeli ada 10.000 unit. Kemudian jumlah aktual yang digunakan.
yang dipakai untuk produksi selama periode sekarang berapa? 9.500 unit. Kemudian, nah ini yang paling pentingnya, menghitung standar quantity load, ya, berapa ya kuantitas standar yang diizinkan. Nah, kalau menghitung berapa kuantitas standar yang diizinkan, inilah gunanya apa? Inilah gunanya standar biaya. Penerapannya bagaimana? Penerapannya ya, tadi kan kita sudah menghitung ya. Jadi kalau yang diproduksi, kalau proses akumulasi biayanya berupa job order costing ya, ini lebih sederhana ya. Artinya kalau kita job order costing ya, jadi unit yang dihasilkan ada berapa ya, kemudian tinggal dikalikan dengan standar unitnya berapa untuk berproduk ya. Nah, kalau untuk proses costing ya, untuk jumlah unit yang dihasilkan berapa, inilah yang kita hitung ekuivalen berdasarkan apa? Ekuivalen unit. Ya. Jadi bukan berdasarkan ini ya. Ingat ya, untuk proses costing ya, untuk menghitung ya kuantitas yang diperbolehkan berapa, ya kuantitas input yang diperbolehkan berapa, kemudian dengan biaya standar berapa totalnya, maka kita tidak menggunakan yang unit selesai saja ya. Kenapa? Karena ya yang kita proses itu selama 1 bulan itu meliputi ya menyelesaikan WP beginning, ya kemudian membuat yang sampai selesai, yang unit baru sampai selesai, dan juga ada sebagian yang belum selesai. Maka ya berapa standar kuantitas yang kita gunakan, maka ya ini kita hitung ya ekuivalen unitnya 4.668 unit ya. Jadi ada 4.668 unit untuk material ya. Sedangkan ya untuk material yang kode 386 itu per unitnya, per unit produk memerlukan berapa ya, 389 ya. Untuk komponen 389 kuantitas standarnya berapa? 2 ya. Per unitnya 2, berarti standar quantity load ya, standar kuantitas yang diperbolehkan, yang diizinkan sesuai standar untuk periode sekarang ya, 2 dikalikan dengan ekuivalen unitnya ya. Dan nanti untuk biayanya yaitu harganya 7,5 per unitnya ya. Kita balik ke perhitungannya, tuang ke atas ini ya. Jadi ya ekuivalen unit 4.668 dikalikan dengan 2 ini kan, dengan 2 unit per produk ya, memerlukan komponen yang 389 2 unit per produk, sehingga standar quantity load-nya 9.336 unit. Pak, kok berbeda dengan yang digunakan? Ya itulah ya gunanya standar biaya untuk apa? Mengevaluasi ya. Mengevaluasi apakah efisien atau tidak ya. Kalau seperti ini efisien apa tidak? Ya jawabannya ya aktualnya melebihi standar yang diizinkan, artinya tidak efisien ya, kurang efisien ya. Menguntungkan apa tidak? Ya kita merugi ya sifatnya ya. Harusnya cukup dengan 9.336 unit bahan bakunya, ternyata kita memerlukan lebih banyak. Berarti kita ada kerugian bagi kita. Kemudian data berikutnya, harga beli aktualnya berapa? 7,44. Kalau tadi standarnya berapa? Masih ingat? 7,5 dolar. Nah, dalam hal harga ya aktualnya lebih menguntungkan dari standar, lebih hemat ya. Berarti sifatnya itu menguntungkan bagi perusahaan ya. Data berikutnya, jam aktual bekerja 1.632 jam ya. Sementara ya kalau ini efisien apa tidak, kelamaan apa tidak bekerjanya, maka kita bandingkan dengan apa? Dengan jam standar yang diizinkan ya, standar hours load ya. Menghitungnya bagaimana caranya? Caranya sama seperti menghitung yang
standar quantity load ya dari equivalent unitnya berapa untuk unsur material dikalikan untuk material 389 standarnya berapa, standar unit yang digunakan. Maka sudah kita hitung tadi ya yakjamnya 4.512, sedangkan ya, standar waktunya itu, nah untuk untuk direct material yang 389 ya ini kan diperlukan di prosesnya di mana di departemen assembly ya, berarti dia di prosesnya ya adalah yang ini ya, labelnya adalah yang ini ya, yang 4 dolar ini yang di assembly. Kemudian kita cek ya standar jam per unitnya berapa, sepertiga ya. Jadi per unit produk sesuai standar sepertiga jam bekerjanya di prosesnya, dengan tarif upahnya standar 12 per jam. Maka ya untuk standar jam yang diizinkan yang 4.512 ini adalah ekivalen unitnya 4.512, kemudian dikalikan dengan per unit paksel memerlukan waktu berapa pekerjaannya sepertiga, sehingga memerlukan total waktu 1.504 jam. Nah, kalau kita lihat ya, waktu aktual pengerjaan lebih banyak, lebih besar, waktunya lebih banyak, lebih panjang. Berarti ini juga waktu yang diperlukan tidak hemat. Ya. Kemudian tarif upah yang dibayarkan ya, di sini per jamnya aktual 12,5, padahal standarnya berapa? 12 saja. Ya, maka ini pun dalam hal tarif harga upah, maka ini juga tidak efisien ya. Nah selanjutnya ya ini adalah ya bagaimana kita melakukan analisis ya selisih ya, antara biaya aktual dengan yang standarnya ya. Pertama akan kita bahas untuk material ya. Untuk material ya, untuk material analisis yang kita lakukan yang pertama adalah material purchase price variance atau selisih harga beli bahan baku ya, selisih harga beli bahan baku ya, dari namanya sudah mencerminkan ya, kita akan menghitung apa ya, tentunya menghitung selisih harga ya, antara apa ya, antara aktual dengan standarnya ya. Kemudian itu adalah variansnya ya, yaitu yang kita selisihkan adalah harga aktual dengan harga standar ya. Kemudian untuk nilai totalnya berapa, kita kalikan dengan apa, dengan total kuantitas yang dibeli ya. Nah apabila harga aktual di atas ya, melebihi harga standar, nanti hasilnya akan positif ya. Kalau hasilnya positif berarti kita membayar lebih besar daripada yang ditetapkan oleh standar, maka sifatnya dinamakan kita tidak menguntungkan ya bagi perusahaan. Perusahaan membayar lebih ya, untuk biaya pembeliannya, ini adalah unfavorable, tidak menguntungkan. Yang dimaksud tidak menguntungkan yaitu nantinya akan mengurangi mengurangi net income-nya perusahaan. Kemudian yang kedua ya namanya material price, atau langsung kita contohkan ya satu persatu ya, material purchase price varian, ilustrasi yang tadi aktual yang dibeli 10.000 unit, harga aktual 7,4, harga aktual 7,5, selisih berapa? Minus 600. Favorable. Kita membayar lebih murah dari standar. Yang kedua, material price usage varian, ya, varians atau selisih harga pengguna, selisih harga penggunaannya ya, untuk material. Jadi kalau di sini masih kita menyelisihkan harga aktual dengan harga standar,
Kemudian hanya saja untuk menghitung nilai totalnya berapa, nilai selisihnya berapa, di sini dikalikan pengalinya adalah yang usage, ya, material yang used, ya, jumlah material yang digunakan. Ya. Sehingga untuk ilustrasi yang sudah ada datanya, ya, yang digunakan 9.500 dikalikan selisih harga. Ini nilainya 570 juga favorable. Ya, kalau varian harga sekali favorable ya favorable terus ya. Kemudian yang ketiga namanya material inventory variance. Variance atau selisih persediaan bahan. Ini adalah menyelisihkan apa? Dia menghitung inventory ya atas material ya. Kapan material menjadi persediaan akhir ya. Ya, apabila apa? Kita bandingkan yang dibeli berapa, yang dipakai berapa. Yang dibeli berapa, yang dipakai berapa, maka ya selisihnya itulah yang menjadi persediaan di akhir periode. Ya, makanya namanya material inventory variance. Ya, kita membandingkan antara berapa yang dibeli, berapa unit yang dibeli, jumlahnya dengan berapa unit yang aktual digunakan. Selisih berapa, kalau ada selisih apa, selisihnya berapa. Kemudian nilainya berapa, ya nilai variansinya berapa, maka dikalikan dengan harganya. Harga aktual apa harga standar, perhatikan ya. Di sini ya, untuk material inventory variance yang kita gunakan adalah harga standarnya. Dikalikan dengan harga standar. Kalau yang dibeli lebih banyak ya, daripada yang digunakan, ini sifatnya unfavorable ya. Tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Ya karena kita jadi harus menyimpan. Menyimpan itu kan perlu biaya penyimpanan ya. Kan sudah belajar EOP kan, ekonomi produk kuantiti kan. Apa belum ya? Sudah ya di satu ya. Menghitung EOP itu kan, ya. Nah, salah satunya kan ada unsur biaya penyimpanan. Ya. Artinya kalau kita memiliki persediaan, ya kita harus mengeluarkan biaya penyimpanan ya, sehingga sifatnya unfavorable. Selanjutnya ya, material quantity varian, ya. Selisih kuantitas material ya. Kalau atau material usage varian ya, istilahnya atau ya kita lihat ya apa yang dimaksud dengan quantity variance. Yang dimaksud quantity variance di sini adalah kita membandingkan ya selisih jumlah yang aktual digunakan berapa ya dengan apa? Dengan yang standar yang diperbolehkan. Jadi ya aktual yang digunakan untuk produksi berapa unit kita bandingkan dengan standarnya. Kemudian kalau seperti ini ya, secara kita menghitung menghitung efisiensi penggunaan bahan berarti ya, efisien atau apa tidak untuk menggunakan bahannya. Kalau aktual yang digunakan ya, kurang dari standarnya, berarti kita menggunakannya sangat efisien ya, sangat hemat. Ya. Kalau aktualnya lebih tinggi dari yang diizinkan, artinya kita ada salah-salah dalam menggunakan material. Ya. Kita lebih boros, ya. Kita tidak efisien. Ya. Nah, jumlahnya berapa? Ya jumlahnya selisih dari yang aktual unitnya berapa yang digunakan dikurangi dengan standar yang diizinkan. Kemudian nilainya berapa? Nilainya berapa? Perlu ditanyakan nilainya ya. Dikalikan dengan harganya. Harganya pakai yang mana? Pakailah yang standar. Dipakai harga standar. Kalau dia positif, kalau tadi kita yang inventory varian belum kita lihat ya. Kita lihat sekaligus di sini ya. Yang ketiga material inventory variance. Ya, berapa yang dibeli berapa ya? Yang dibeli berapa? 10.000 dikurangi dengan dibandingkan dengan yang aktual digunakan 9.000.
9.500. Ya, ada selisih 500 unfavorable, nilainya berapa dikalikan harga standar material 7,5. 3.750 unfavorable. Kemudian yang keempat, ya, membandingkan efisiensi penggunaan bahan, yaitu membandingkan aktual yang digunakan 9.500 unit dikurangi dengan yang diizinkan berapa, 9.336 perhitungannya tadi, ya. Standar material yang diperbolehkan, ya, 9.336 unit. Ada selisih berapa? Selisihnya 164, ya, dikalikan dengan nilainya berapa dikalikan dengan harga standar untuk material, dapatkan sekian, ya, sifatnya unfavorable. Kalau ada pertanyaan langsung di sela saja, saya tidak mengapa, ya, silahkan kalian langsung nyalakan mic-nya kemudian disampaikan, ya, pertanyaannya. Pak, izin bertanya, silakan. Pak. Yang tadi, Pak, yang inventory variance itu kan dianggap unfavorable kalau positif karena nanti mengeluarkan biaya itu ya Pak, cost memegang inventory ya Pak berarti. Betul. Nah, padahal kan kalau misalkan berarti si inventory variance ini mungkin nggak Pak dia favorable, padahal kalau favorable berarti ada itu dong Pak, ada ide apa yang digunain sama yang dibeli, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang menarik, ya. Mungkin enggak, ya, dalam satu periode, ya, inventory variance-nya favorable, ya. Secara sekilas kelihatannya nggak mungkin, ya, kan nggak mungkin kita yang kita gunakan melebihi yang kita beli, kan nggak mungkin, ya. Tetapi ternyata mungkin juga, ya, kan, padahal tentunya ketika kita sudah berjalan produksinya, ya, di periode kedua, ketiga, ya, misalkan di periode yang lalu, ya, bahan bakunya ada persediaan akhir, ya, sehingga di periode sekarang kita memiliki material di awal bulan, ya. Karena ada persediaan bahan baku di awal bulan, maka untuk bulan ini keperluannya berapa kita perhitungkan, sehingga yang kita beli boleh jadi misalkan yang diperlukan yang digunakan adalah 9.500, ya. Dan ternyata di bulan ini sudah ada 500, misalkan sudah ada 500 unit di persediaan awal material, maka perusahaan memungkinkan untuk membelinya, ya, 9.000, ya. 9.000 saja. Kemudian kalau kita hitung inventory variance-nya, maka di sini yang dibeli 9.000, yang digunakan 9.500, maka di sini menjadi apa? Menjadi favorable, ya. Seperti itu, ya, menjadi mungkin apabila di awal ada persediaan awal material. Begitu, Mas. Ada lagi? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Kalau di periode awal baru mulai usaha tentunya nggak mungkin, ya. Kalau di periode pertama apakah mungkin favorable? Nggak mungkin. Jadi mungkinnya kalau sudah di periode kedua dan seterusnya itu ada dimungkinkan kalau menjadi favorable. Barangkali ada lagi sebelum kita lanjut ke Robert. Izin menambahkan Pak, berarti kalau misalkan favorable dan unfavorable ini untuk menilai kinerja si manajer, dimungkinkan juga kalau di awal tahun itu perusahaan ignore yang unfavorable-nya gitu ya Pak? Di awal tahun, di awal iya, tahun, di ya? Awal pendirian maksud saya. Di awal pendirian, ya. Di awal pendirian, kemudian kalau pembelian materialnya kemudian melebihi, kemudian unfavorable, ya. Kemudian bagaimana perlakuannya, tentunya maksudnya kalau untuk unfavorable-nya adalah inventory variance, itu kan sebenarnya tidak terlalu bermasalah, ya. Kenapa? Karena kan
toh nanti bulan depan juga akan digunakan ya. Hanya memang kalau jumlahnya terlalu besar ya, ini mungkin yang menjadi evaluasi ya, sebaiknya meskipun bisa digunakan lagi bulan depan ya, kita sebaiknya lebih baik dalam memperkirakan ya, menganggarkan pembeliannya ya. Dan yang paling menjadi perhatian ya dari 4 variansi ini adalah ini ya yang paling penting ya, material quantity variance ya. Quantity variance ini yang paling penting ya. Kenapa? Di sini dia membandingkan apa? Membandingkan antara unit yang aktual digunakan untuk produksi ya, dengan standar yang sudah ditetapkan. Apabila ini ada selisih, artinya harus dievaluasi kenapa bisa aktualnya ada melebihi yang sudah distandarkan. Nah, ini yang harus diinvestigasi lebih lanjut ya. Apalagi kalau selisihnya banyak ya. Kalau selisih sedikit, itu pun ya tetap harus dievaluasi lagi ya. Apakah prosesnya kurang efisien atau standarnya yang terlalu ketat ya. Ini yang paling penting ya di antara 4 varian-variansi ini. Seperti itu. Kalau ada lagi silakan. Baik ya, kalau belum ada lagi kita akan lanjut ya. Nah, latihannya kita tunda dulu ya. Labor ya. Tetapi sebelum labor ya, di RPS-nya setelah membahas varians kita diminta membahas pencatatannya ya. Pencatatannya ada di bab selanjutnya ya, chapter selanjutnya, maka kita ke pencatatan dulu ya. Kita lihat dulu pencatatannya sebelum lanjut ke labor ya. Ini adanya di chapter 19 kalau di buku kartu ya. Ini adalah bagaimana mencatatnya. Ya. Untuk pencatatannya, untuk material ya ada 3 alternatif ya, mencatat variansnya ya. Yang pertama, alternatif pertama ya, price variance dicatat ketika material diterima ya, ketika dibeli material datang mencatat ya. Kemudian langsung di situ kita mencatat terjadinya price variance harga beli ya. Yang pertama ya. Alternatif kedua pencatatannya ya, ketika ya, material dicatat at harga aktual ketika diterima ya, ketika diterima dicatatnya sesuai dengan harga aktualnya. Nah, berarti ya kita kembali ke nomor 1. Kalau nomor 1 mencatat price variance ketika material diterima, berarti material apakah dicatat pada harga aktual pada standar ya? Ya, tentunya akan dicatat dengan harga standar ya, supaya kita membandingkan antara yang aktual berapa, yang standar berapa, sehingga selisihnya itulah yang dicatat sebagai price variance. Nanti akan kita lihat ya ilustrasinya ya. Kemudian kalau yang kedua, materi ketika dibeli, ya, maka dicatatnya at actual cost ya. Kalau pada harga aktual, kemudian untuk varian harga dicatatnya ketika diminta untuk produksi. Dan yang ketiga ini price varian dicatat saat diterima, yang sama dengan yang pertama. Kemudian ada kelanjutannya. Dan price usage varian dicatat ketika diminta untuk produksi. Ya. Jadi untuk yang ketiga dia mencatat price variance yang pertama adalah purchase price variance. Ya. Ini dicatat ketika diterima. Yang ini juga yang maksudnya di sini price variance adalah yang di nomor 1 ini juga maksudnya purchase price variance. Kemudian ya ketika diminta untuk produksi, di sini dia catat lagi ya berapa price usage variance-nya.
ya. Varians atas unit yang digunakan, varians harganya berapa. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya, ya. Standar harganya 7,5, yang dibeli 10.000, ya tadi contohnya. Kemudian harga aktual 7,4, ya. Yang diminta untuk produksi, yang requisition, ya, yang diminta untuk oleh pabrik 9.500 yang digunakan. Ya. Kemudian sedangkan yang standar yang diizinkan 9.336 unit. Nah, kita gunakan alternatif pertama, ya, price variance, ya, purchase price variance dicatat ketika material diterima, ya. Mencatatnya bagaimana, ya? Diperhatikan di sini, ya. Yang pasti adalah, ya, accounts payable-nya, ya. Kita membelinya secara kredit, dan maka kita ketika barang datang kita mengkredit accounts payable, ya. Nah, kalau accounts payable, ya, tentunya akan dicatat sesuai dengan apa? Sesuai dengan harga aktual atau dengan harga standar. Ya. Pastinya kalau kita mengakui utang, ya tentunya sesuai dengan harga aktual, ya. Ada 10.000 unit dengan harga yang diminta oleh pemasok per unitnya 7,4. Sehingga total utangnya berapa? 74.400. Kalau kita gunakan harga standar, kira-kira penjualnya mau enggak, ya? Ya lihat-lihat, ya, kalau standar harganya lebih mahal, ya maulah, nggak apa-apa, ya. Tetapi bagaimana kalau standar harganya lebih kecil dari harga aktual? Wah, sekarang si penjualnya nggak mau, ya, maunya aktual saja. Maka ya kalau untuk accounts payable, ya pastinya, ya, sejumlah yang akan kita bayarkan, ya. Sejumlah yang akan kita bayarkan kepada penjualnya, yaitu berapa unit yang kita beli dikalikan harga aktual. Nah, supaya kita mencatat price variance, ya, maka, ya, kita untuk materialnya, kita menerima material, kita debit, ya, nilainya berapa, ada 10.000 unit, ya dikalikan dengan harga standarnya. Ya. Kalau di sini kita kalikan harga aktual juga, maka ya tidak akan ada selisih harga. Ya. Maka material dicatat at standar cost 7,5, yang nilainya 75.000, sehingga kemudian di sini kita bisa mendapatkan selisihnya 600. Ini adalah material purchase price variance yang tadi sudah kita hitung, ya. Ya silahkan mau langsung diambil angkanya 600, tapi kan apa? Sifatnya favorable, ya. Favorable kan menguntungkan, ya. Kalau menguntungkan, ya sifatnya dia seperti pendapatan di sebelah sisi kredit, ya. Kalau unfavorable, maka nanti dia sifatnya seperti beban, seperti apa? Expense, sifat apa akan di sebelah debit. Nah, 600 ini kita langsung gunakan yang sudah kita hitung tadi angkanya, atau kalau mau dihitung ulang juga silahkan, ya. Kalau waktunya longgar, ya, mengerjakannya pelan-pelan dihitung ulang seperti ini. Tapi kalau sudah dihitung dulu berapa tadi angkanya, ya sudah langsung saja 600, ya. Termasuk rincian-rincian ini, ya, kalau sudah ada perhitungannya ya nggak usah, ya. Tetapi kalau belum ada, ya kita diminta untuk disebutkan, ya. Dari mana nih angka 75.000, 74.400, ya. Baik, ya kita lanjut sekarang. Ya. Ini masih alternatif yang pertama, ya, pencatatan yang pertama. Kita lanjutkan ketika ada permintaan untuk produksi. Ketika diminta untuk produksi, ya, maka titipnya apa? Work in process, ya, kreditnya material. Ya. Work in process, perhatikan cara jurnalnya, ya. Untuk work in process, ya, kalau, ya, perusahaan sudah menggunakan biaya standar, maka work in process itu dihitung sesuai dengan standar biaya, sesuai dengan biaya standarnya. Ya. Meliputi apa? Ya, biaya standar itu kan meliputi dua item, dua hal, ya, dua unsur. Yang pertama apa? Standar harga. Yang kedua standar apa? Standar unit. Ya.
Maka di sini ya dihitungnya adalah working process 7,5, standar harganya dikalikan dengan 9.335 itu adalah standar quantity load-nya. Itu ya yang harus diperhatikan, ya, yang harus menjadi perhatian kalau untuk perusahaan yang sudah menggunakan standar cost, maka working process dihitungnya at standar cost. Ya. Standar cost itu meliputi standar biaya dan standar jumlah kuantitinya. 70.020, kemudian kita mengkredit material. Mengkredit material tentunya sesuai dengan yang dikeluarkan dari gudang. Yang dikeluarkan dari gudang berapa? 9.500. Buktinya apa yang dokumen permintaan dari pabrik ya, yang requisition form gitu ya. Kemudian nilainya berapa ya? Nilai material yang dikredit di sini sesuai dengan mencatat awalnya ya. Di sini kan awalnya material dicatat at standar 7,5 ya ketika masuk gudang. Maka ketika dikeluarkan dari gudang ya harus konsisten, ya, sudah harus menggunakan 7,5 ya. Sehingga selisihnya apa? Ya selisih antara yang dibebankan ke produksi dengan material yang digunakan itulah ya, material quantity variance ya, quantity variance. Ini kan selisihnya adalah ya selisih ini kan yang menjadi selisih adalah ya 9.500 dengan 9.336. Ini adalah yang aktual digunakan, yang 9.336 adalah yang standar yang diizinkan. Kita membandingkan jumlah aktual dengan jumlah standar yang diizinkan, itulah efisiensi ya, efisiensi ya, nama ini adalah kita bisa sebut sebagai material efisiensi varians. Kita boleh katakan begitu ya. Karena kita menilai efisiensi itu adalah dari berapa yang digunakan dibandingkan dengan apa standar yang diizinkan. Sehingga ini kita bisa namakan sebagai material efisiensi varians. Ya. Atau Poldikarter yang mengistilahkannya dengan material quantity variance atau material usage variance. Nah, nanti kalau ada disebutkan material efisiensi variance, ya maksudnya ini, ya maksudnya ya ini. Ya. Selisihnya berapa? Ya selisihkan saja kredit ya debit dengan kredit. Ya. Kalau dia selisihnya di sebelah debit, artinya unfavorable. Ya. Mau dihitung ulang boleh, mau diselisihkan saja juga sama hasilnya atau diambil dari angka yang sudah dihitung sebelumnya. Ya. Nah, itu adalah alternatif pertama. Sekarang kita lanjut ke alternatif kedua. Material dicatat ya pada harga aktual ketika diterima. Ya. Kemudian price usage varian dicatat ketika diminta untuk produksi. Ya. Jadi ketika dibeli ya dicatat pada harga aktual, berarti debit material 10.000 unit kali harga aktual. Kemudian consumable pastinya harga aktual, sehingga ketika mencatat pembelian tidak ada belum mencatat price variance-nya. Ya. Kemudian ketika diminta untuk produksi, perhatikan ya working process selalu ya kalau menggunakan standar cost maka selalu standar biaya kali standar kuantitas. Ya. Jangan sekali-kali menggunakan harga aktual dan kuantitas aktual. Ya. Jadi untuk yang dibebankan ke produksi ya sesuai dengan standarnya. Ya. Terima sekian. Kemudian material yang digunakan kita kredit. Yang dikredit sebesar yang sebanyak unit yang dikeluarkan dari gudang 9.500 unit dengan harga berapa? Harga satuannya. Harga satuan ya harus konsisten dengan pencatatan ketika barang disimpan di gudang. Ketika masuk gudang dicatatnya per unit 7,44, ketika dikeluarkan dari gudang untuk produksi ya ini 7,44 yang dikalikan jumlahnya berapa. Maka selisihnya sekian ya. Nah, kalau menggunakan metode kedua, maka di sini ya kita mencatat ya sekaligus ya price variance-nya dicatat sekaligus di jurnal kedua. Yang pertama quantity variance ya.
1.230, kemudian price usage varian. Ya. Nah, tetapi bedanya dengan metode pertama, ya, untuk varian harga, ya, harga belinya di sini adalah menggunakan yang price usage, yang sejumlah yang digunakan, ya, bukan yang purchase price variance, yaitu ya jumlah 1.500 dikalikan dengan yang digunakan 11.500 dikalikan dengan selisih harganya, sifatnya default. Itu adalah pencatatan kedua, ya. Alternatif kedua, ya. Kemudian alternatif ketiga, ya. Alternatif ketiga, ya, sama dengan yang pertama, ya. Kemudian modifikasinya adalah ketika diminta untuk produksi, dia mencatat juga price usage varian. Jadi dia untuk alternatif ketiga ini kombinasi 1 dan 2, ya. Jadi dia nomor 1 awalnya menggunakan, ya, ketika barang diterima ini adalah sama dengan alternatif 1, ya. Ini, ya. Kemudian ketika diminta untuk produksi juga sama dengan nomor 1, ya. Perhatikan ya, WIP, kemudian quantity variance, kemudian material. Ini sama dengan yang 1, sama persis, ya. Jumlah pertama kedua sama persis, hanya sekarang ditambah 1 lagi, yaitu kita mencatat usage varian. Ya, usage varian ini kan adanya muncul di alternatif kedua, ya. Dimunculkan di sini, ya, kemudian dengan untuk kita menyesuaikan purchase price variance-nya, ya. Jadi ya, yang purchase price variance, ya, sejumlah yang sudah terpakai, material yang sudah terpakai itu dialihkan, ya. Dialihkan dari purchase price variance menjadi price usage variance, ya. Seperti itu, ya, cara mencatatnya, ya. Ada 3 alternatif, 1, 2, 3. Nah, kemudian kelanjutannya, saldo material purchase price variance, ya, digunakannya untuk, ya, menyesuaikan akun inventory ke actual cost, ya. Akan kita lihat, ya. Jadi material yang dibeli, ya, material yang dibeli di sini standar cost, ya, standar cost 75.000. Kemudian material yang digunakan, ya, selama 1 periode, ya, standar cost 71, 250. Kemudian ada ending inventory. Ending inventory selisihnya sebesar 3.750. Kemudian ada, nah, ini adalah nilai ending inventory at standard cost, ya. Nilai ending inventory at standard cost 3.750, ya. Kemudian disesuaikan, ya, dengan purchase price variance-nya, ya. Purchase price variance-nya adalah ini, ya. Purchase price variance-nya 600, ya. Kemudian, ya, variance harga yang usage-nya 570. Jadi purchase price variance favorable 600 minus 600 dikurangi minus 570, maka hasilnya adalah 30 favorable, ya. Jadi variance harga yang masih ada adalah sejumlah 30 untuk siapa? Untuk jatahnya siapa nih? Yang 30 ini adalah jatahnya yang material yang belum terpakai, ya. Jatahnya material yang belum terpakai, ya, 30, yaitu dihitung dari total purchase price variance dikurangi dengan usage, ya, price usage variance. Selisihnya ini adalah variance harga untuk material yang belum digunakan untuk produksi.
Sehingga ya nilai yang diinventorinya ya sebesar yang X standar cost disesuaikan dengan varian harga yang masih ada, nilainya 3.720. Baik, seperti itu ya untuk label ya. Untuk apa material ya. Sekarang kita akan lanjut untuk label. Untuk label ini lebih singkat ya, variansnya dibahas dua saja. Ya. Kita kembali ke chapter 18. Kita kembali ke chapter 18 ya. Ini akan kita lanjutkan dengan varians yang label ya. Nah, ada baiknya kita break dulu ya supaya materi apa yang varians materialnya tidak tercampur baur dengan yang label ya. Ya, kebetulan juga di tempat saya ini sudah ya masuk waktu sholat ya, sehingga ya kita manfaatkan waktu istirahat ya. Yang sudah masuk waktu sholat silahkan ya sholat ya. Yang sedang tidak sholat ya silahkan bisa bersenang-senang ya, makan minum rebahan dulu boleh, silahkan ya. Atau yang sangat semangat, Pak, saya mau latihan saja, oh itu lebih bagus lagi ya. Baik, kita break dulu ya, saya hentikan rekamannya ya, kita break ya. Breaknya sekitar 15-an menit ya, atau lebih dikit ya, 15 sampai 20 menit ya, kita break. Berhenti merekam.